Ya, izinkan saya mau bersaksi sedikit ya tentang kebaikan Tuhan. Izin Pak David bersama Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mau bersaksi singkat. Belum lama, sekitar 3 minggu yang lalu, memang kita sebagai manusiawi pasti diperhadapkan oleh segala bentuk cobaan, realita kehidupan. Ya, kembali lagi saya ingin menyambungkan kembali ke ibu bapak mertua saya yang asal-usulnya memang pendiri pondok pesantren. 2 minggu yang lalu datang ke rumah kami dan meminta anak istri saya harus ikut kembali pulang di kampung. Ya, tetapi saya selalu belajar mengandalkan kebaikan Tuhan, mengandalkan doa. Saya bilang silakan kalau mau diajak pulang, anak sama cucunya, istri dan anak saya. Tetapi kembali lagi, tiba-tiba, ya itulah kasih kuasa Tuhan. Sehingga ibu mertua saya itu tiba-tiba ngomong begini, sudah, apa nggak bosan memperdebatkan mengenai kepercayaan? Anak-anak itu bukan anak kecil, mereka udah dewasa. Ya, mereka ini sudah mempunyai keturunan dan hampir keturunannya itu umur 20 tahun yang paling besar. Jadi nggak usah didoktrin. Yang penting mereka ya percaya kepada Nabi Isa Al-Masih, sudah biarkan saja. Ya, memang itu udah panggilannya. Tiba-tiba mertua saya yang perempuan bicara seperti itu, Bapak Ibu yang terkasih. Saya bilang, aduh, Tuhan terima kasih. Terima kasih. Mertua saya yang laki bilang begini, aduh kamu tahu apa sih? Ya, bikin malu, muka saya mau taruh di mana muka saya ini. Ya, orang di kampung itu udah tahu anak-anak kita ini ngikut nganut agama Kristen. Ya, Bapak Ibu tahu sendiri, sedangkan Holy Wing aja yang cuma mengucap Maria bersama Muhammad aja itu udah dijadikan permasalahan besar. Apalagi bapak saya mertua bersama ibu mertua ini pendiri pondok pesantren. Kalau ibu pendiri pondok pesantren Inabah yang ada di Suryalaya, Tasikmalaya. Mertua pendiri pondok pesantren Gontor di Jawa Timur. Nah, pertanyaan saya sama Bapak Ibu, kalau Golok sudah di sini, ya, apakah kita lari kepada pendeta? Nggak mungkin Bapak Ibu. Ini kesaksian nyata yang saya alami. Kesaksian nyata bagaimana saya baru tahu ikut Tuhan Yesus disalib itu. Dia pikul dosa kita. Waktu saya dihantam ini pakai golok Bapak Ibu, ini ditinju. Ya, saya cuma berkata begini, Tuhan kalau Engkau adalah Yesus yang telah mati di atas kayu salib, saya percaya ya semua ini saya hadapin pada waktunya. Ibaratnya anggur itu diperas. Udah nggak ada sarinya lagi, saya mau diapain juga sudah pasrah. Saya telepon pendeta dari GBI. Pendeta saya nggak berani temuin mertua saya. Waduh, saya nggak berani Pak Fedi. Saya nggak berani. Tapi di situ saya belajar iman kekristenan saya malah bertambah dewasa. Bahwa hanya nama Yesus yang dapat memberikan yang terbaik dalam hidup saya. Ya. Sehingga seiringnya waktu berjalan, tiba-tiba kemarin juga saya sharing dengan Pak David. Tiba-tiba mertua saya bilang begini, Yan, Mama mau ikut kamu boleh nggak di Jakarta? Mama mau kenal Nabi Isa Al-Masih. Biarin jilbab Mama mau Mama buka. Biarin status ustazah itu Mama ini kan. Mama ingin tahu
Mama ingin belajar. Kalian aja bisa hidup tanpa dibantu oleh keluarga. Kok kalian hidup? Itu. Terus terang Bapak Ibu, anak saya ditelepon oleh kakak saya. Kakak saya ada di salah satu partai politik PKS. Dia bilang ke anak saya yang nomor 1, nomor 2. Dia bilang begini, Redian, dulu namanya Ramadan, sekarang saya ganti Redian. Redian, iya, Pak David, Redian, kenapa sih papa kamu nggak dibantu sama keluarga, kok masih bisa sekolahin kamu ya? Kalian kok masih bisa makan? Terus jawabnya apa, nak? Karena kita punya Tuhan Yesus. Om. Amin, haleluya. Diam Bapak Ibu. Amin, haleluya. Saya cuma bilang keluarga saya di Sulawesi Selatan itu nggak apa-apa buang saya. Ya, asalkan jangan Tuhan Yesus yang buang saya. Nah, tiba-tiba Bapak Ibu, ini kesaksian saya, boleh dikatakan saya meneteskan air mata. Sampai ibu mertua saya bilang, Yan, kalau mama secara orang Kristen mau dibaptis, mama mau dibaptis. Ya, mama mau tinggalkan ibaratnya di rumah, mama mau ikut kamu sama Freddy. Tapi tolong nanti mama dituntun ya bagaimana pengajarannya itu, jangan sampai mama tersesat. Saya bilang, wah itu luar biasa. Itu bukan saya yang membujuk-bujuk mertua Bapak Ibu. Tapi kembali lagi, setiap apapun saya tetap bergandengan tangan bersama anak istri saya, bersama adik saya, kami bertekuk lutut. Ya, sampai sekarang Tuhan pelihara, dan mertua saya pun juga ya sedikit yang perempuan sudah mulai tertarik, dan dalam waktu dekat ini akan datang ke sini, ke rumah kami, dan nanti juga kami kenalkan dengan Bapak Ibu. Beliau seorang ustazah dan seorang guru, ya. Beliau juga sama, mungkin Pak David punya Master MA, dan segala sesuatunya tidak ada yang mustahil. Amin. Mungkin itu yang saya mau saksikan. Kembali lagi, memang Tuhan yang kami sembah itu tidak melihat. Sampai sekarang pun orang Islam mengatakan bahwa yang menyelamatkan ya dunia ini adalah Isa Al-Masih, dan itu diakui oleh orang Islam bahwa Nabi Isa itu masih hidup dan dia hidup. Gitu. Terima kasih kepada Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa kesaksiannya Pak Andi. Kalau saya mendengar kesaksian Pak Andi ini luar biasa. Saya aja sebagai orang percaya dalam perjalanan saya kepada mengiring Yesus, belum pernah yang namanya golok ditaruh di leher, ya, belum pernah ditonjokin muka saya. Saya nggak tahu kalau saya di posisi seperti itu. Tapi Pak Andi sudah diberikan keberanian yang luar biasa, iman yang teguh untuk tidak menyangkal dia. Ya, kalau kita sudah sekali mengikuti Yesus, selamanya akan mengikuti Yesus. Amin, luar biasa. Terima kasih Pak Andi. Nanti kalau Tuhan izinkan, saya dan Pak Dimas serta Bunda ini akan bertemu dengan mertuanya Pak Andi. Sekaligus juga nanti kalau memang Tuhan izinkan untuk membaptis Pak Andi sekeluarga dan mertua Pak Andi. Luar biasa. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuannya. Sore hari ini kita diingatkan kembali bagaimana besarnya pengorbanan Tuhan kita di Kalvari. Basuh aku di dalam darah-Mu, anakku jamah bibir, luruskan hatiku dengan doa. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan hamba setia kepadamu.
dari segala ini Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada arti. Lebih bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu, jadikan ku hamba setia kepadamu, jadikan aku Tuhan, jadikan hamba setia kepadamu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kalau jamuan kudus sore hari ini, terima kasih Kau ingatkan kami sekali lagi betapa besarnya pengorbananmu di Kalvari lebih dari 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Bapa, Kau serahkan anakmu yang tunggal, Yesus Kristus, buat kami orang berdosa, sehingga oleh darah anakmu yang tunggal ada di atas kami, membasuh dosa kami. Kami dibenarkan di hadapanmu Bapa, dan kami layak memanggilmu Abba, Bapa, bukan karena kebenaran kami, tapi karena darah anakmu ada di atas kami. Sore hari ini Bapa, kami mau angkat kembali perjamuan ini, dan kami ingat pengorbanan Yesus Kristus buat kami. Kami siap menerima perjamuan sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita siapkan perjamuan di hadapan kita masing-masing. Nanti saya bacakan ayat kebenaran firman. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, sebenarnya kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia dan orang berdosa. Mari Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati kita, kita angkat roti di atas kepala kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu kita makan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita siapkan anggur di tangan kita dan kita angkat tinggi di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus.
Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskan aku. Darahmu Yesus, ubahkan aku, dijadikan baru. Kita nyanyikan sekali lagi. Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku, dijadikan baru. Dijadikan, dijadikan baru. Dijadikan baru.